Makassari itu sudah pernah ke Mekah itu sudah berapa abad yang lalu. Itu pernah belajar kepada seorang ulama namanya Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi yang ada di Yaman. Jadi orang kita itu sejak berapa tahun sudah ke Yaman, sudah ke Mekah, ke Madinah. Begitu juga ada namanya eh, kakek dari Syekh eh, namanya ulama yang sangat besar, Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu sudah belajar di Mesir. Jadi kakek kita mulai abad 16 ya itu sudah ada di Mekah. Bayangkan abad 16 itu sudah ada di Mekah. Ya. Bahkan mulai abad 16 sampai abad 19 itu masa kejayaan orang Jawa yang ada di Mekah. Oh, ya, keren kan? Jadi sejak abad 16 itu masa kejayaan orang Indonesia, orang Jawa yang ada di Mekah. Bahasa yang paling banyak digunakan di sana itu setelah bahasa Arab itu konon itu bahasa Melayu. Jadi di Masjidil Haram itu banyak orang Indonesia, orang Jawa waktu itu mengajar di Masjidil Haram. Sehingga kalau kita punya keinginan di sana, itu barangkali kakek kita, ya mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu mungkin pernah di sana. Sehingga ada semangat sampai saat ini anak cucunya untuk pergi ke sana. Nah itu diceritakan semuanya oleh ulama-ulama kita dan bahkan Hong Ronye itu bercerita tentang berapa banyak jumlah orang Jawa yang ada di sekitar Mekah. Sehingga mungkin nenek kita, buyut kita itu di sana itu sudah menjadi orang Arab. Nah, ternyata begitu di Indonesia hidungnya seperti kita, yaitu mancungnya ke dalam. Ternyata nenek moyang kita ada di sana. Bayangkan ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Bidnuni itu menulis jumlah penduduk orang Jawa yang ada di Mekah pada abad 19 ke bawah itu sampai berapa? Sampai 15.000. Oh, itu penduduk di sana. Bayangkan. Dan yang mengajar di Masjidil Haram itu didominasi oleh keturunan orang Indonesia. Nah, makanya kita harus membangun sebuah konstruksi berpikir kita bisa meramaikan di sana karena nenek moyang kita pernah berada di sana. Ini ya, membangun semangat ya, semangat baru. Kita bisa karena nenek moyang kita bisa jadi sudah pernah di sana dan mendoakan kita, sehingga doa dari kita dan doa dari guru-guru kita di sana. Nah ini ada 11 keistimewaan ya hikmah ibadah haji dan umroh. Jadi nanti akan memberikan semangat baru, kita akan haji berkali-kali karena apa? Ya karena nenek moyang kita haji berkali-kali, bukan hanya kita. Kok bisa? Ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya ada, semangatnya ada, kemudian biayanya juga bisa mencicil, kemudian yang terakhir adalah spirit dari spiritual, spirit kita ada. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kita kenapa harus berebut berangkat haji? Karena memang Allah membanggakan kita. Kita itu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan manusia seperti kita yang kadang itu banyak dosanya, itu di hadapan malaikat kita itu istimewa karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan makhluk yang bernama manusia di depan para malaikatnya. Oh. Nah, ini berarti kan kita ini istimewa. Istimewa. Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu asyata arafah bi ahli arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atauni su'shan obron. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membanggakan orang yang wukuf di Arafah pada siang Arafah. Allah berfirman, lihatlah kepada para hambaku, mereka mendatangiku dengan rambut kusut, dengan badan yang berdebu. Nah, ini kita nggak bisa membayangkan manusia seperti kita yang kadang masih suka bohong dikit-dikit lah, nggak bohong banyak. Kadang suka ngomel, kadang suka risik, kadang suka cemberut, kadang suka itu semangat perang
ke Mekah dengan menjual tanahnya, menjual rukonya, mobilnya, apa saja dengan tujuan apa? Dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita gambarkan, kita ini dipanggil orang tua atau dipanggil guru, kemudian kita lari semangat dengan lari, kemudian datang di hadapan guru kita, di hadapan orang tua kita, kemudian napas kita itu sambil tersengal-sengal. Kenapa? Saya karena dipanggil, saya datang di sini. Itu pasti orang tua, nak, kamu anak hebat. Dipanggil saja itu langsung datang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang ini memang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kemudian kita melaksanakan tawaf, sa'i, ya, kemudian tahallul. Oh, itu kemudian kita wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah itu kita dalam kondisi panas, kemudian keringat bercucuran, kadang makanan juga tidak ada, kadang air juga tidak ada. Tapi kita tidak pernah berkeluh kesah karena kita sedang dipanggil oleh Allah SWT. Saat itulah kita dibanggakan oleh Allah terhadap malaikat-malaikatnya. Kalau kita bisa mengilustrasikan dengan bahasa kita, malaikat coba lihat ini dari Tangerang, ini dari Papua, ini dari Jakarta Selatan, ini dari Aceh, kumpul bersama teman-temannya, dia datang kepadaku dengan kondisi rambut yang awut-awutan, pakaian ihramnya itu kadang berdebu, mereka hanya ingin datang kepadaku. Ah, itu keren ya. Nah, makanya haji itu keren. Nah, jadi tidak bisa dibandingkan dengan nilai misalkan berapa biaya haji? Biaya haji 50 juta. Itu nggak bisa dibandingkan dengan kebanggaan Allah terhadap dirinya. Terhadap diri kita yang sedang wukuf di Arafah. Ini ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ibadah haji. Maka bagi yang menabung, semakin semangat. Kita ini adalah orang yang akan dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Terus semangat. Sering saya sampaikan, kalau kita mendaftar sekarang atau mendaftar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, karena kita ingin datang ke tempat yang mulia, ingin menjadi tamu Allah yang baik, menjadi tamu Allah yang betul-betul tamu yang sebenarnya, maka selama kita menunggu waktu keberangkatan haji, maka selama itu pula kita sedang menunggu waktu yang istimewa. Dan saat menunggu, maka kita mendapatkan pahala. Jadi semakin lama menunggu, semakin banyak pahalanya. Tapi ya nanti daftar bilang ke Omsol, kalau Omsol usia saya sudah sekian, bisa nggak? Oh, itu seperti itu. Ya, itu jangan kemudian udah nggak apa-apa, saya sudah tua. Nah, kalau bisa umur saya sudah sekian, bisa mengajukan percepatan. Ya, mudah-mudahan dengan usaha secara fisik dan non fisik Allah berikan kemudahan. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang akan dibanggakan oleh Allah tatkala berada di Mekah, dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Lanjut. Pelaku haji dan umrah yang taat secara totalitas akan disucikan dari segala dosa dan noda. Nggak main-main. Kita akan dibersihkan dari segala noda dan dosa. Ini pernah kemarin saya singgung. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk roja'a kama waladatu ummuhu. Barang siapa hajjah menunaikan ibadah haji, falam yarfuth, dia tidak melakukan berkata kotor, walam yafsuk, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, roja'a, maka haji tersebut ya kembali mulia, kembali suci bersih sebagaimana dia dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah kalau haji atau umrah diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, artinya bersih tanpa noda. Kok bisa diibaratkan seperti itu? Iya, memang kalau bayi itu unyuk-unyuk, imut, semuanya senang, semuanya suka, menggendong, ya kadang memeluk, gemes, kadang walaupun kita diompoli tetap senang. Nggak ada misalkan orang tua yang baik kemudian, wah saya benci kepada anak saya, masa dia ngompol? Nggak ada. Ompolnya itu adalah berkah bagi dia.
bahkan ketika orang tua itu sedang ngundang bahasa Jawanya itu mengundang, itu kemudian anaknya itu kakinya atau tangannya itu memukul pipi orang tuanya, wah tambah seneng. Oh coba kalau sudah tua mukul pipi, oh itu langsung kamu kurang ajar ya kalau ini enggak. Karena apa? Itulah namanya ibarat bayi yang baru dilahirkan. Pokoknya insya Allah kita bebas dari dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara umrah ya menjadi pelebur dosa. Jadi semakin sering umroh itu semakin bagus. Maka nanti daftar lagi umroh ya. Jadi al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illal jannah. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainah. Antara satu umrah dengan umrah yang lain itu kafarah pelebur dosa. Nah, jadi kalau misalkan setahun umrah 4 kali itu bagus. Karena apa? Karena antara satu umrah dengan umrah yang lain itu belum berdosa. Misalkan kemarin habis habis haji, terus bulan apa? Bulan November, bulan November kemarin umroh. Aduh, ya. Itu berarti ada jeda 3 bulan. Nah, dosa selama 3 bulan itu dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang sudah umroh karena hiruk pikuk di Jakarta, dimanapun kita punya aktivitas di Surabaya, di Malang, dimanapun banyak pekerjaan, kadang pikiran sumpek, mumet, ruwet, kemudian banyak perkara yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya umroh lagi pada bulan Desember. Maka antara November dan Desember itu menjadi pelebur dosa. Nah, jadi begitu. Nah, gimana? Ya daftar, Nah, kemudian eh kemudian setelah di sana kan ada yang 7 hari, ada yang 12 hari, ada itu nggak apa-apa. Umroh berkali-kali itu juga menjadi pelebur dosa. Pokoknya antara satu umroh dengan umroh yang lain, insya Allah menjadi pelebur dosa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, terus bagaimana supaya bisa umroh berkali-kali? Ya tentu saja pertama itu ya daftar, yang kedua itu bayar ya, yang ketiga itu doa, yang empat itu tawakal. Pernah kan sampai saya ceritakan ada teman saya datang kepada saya, dan itu orang Jakarta. Ustadz saya mau umroh Ustadz tapi nggak punya uang. Oh terus saya bilang, kalau madhab saya, oh itu harus banyak wirid. Nah, karena apa? Saya punya keyakinan saya ini kalau mengumpulkan duit banyak ya nggak bisa, kerjanya biasa-biasa saja. Nah, kerjanya biasa-biasa saja di kampus itu semuanya habis ngajar ya segitu. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terus gimana caranya? Ya kita wiritan. Ya kita wiritan agar supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa wiridnya? Ya, ini saya kasih wiridan dibaca. Rupanya istiqomah bacanya. Jadi mulai 2013 sampai 2023 itu sudah umroh 40 kali. Itu kalau telepon itu Masya Allah, saya itu kadang nggak habis pikir. Jadi sebulan itu dua kali. Ini luar biasa. Jadi kalau ada masalah telepon. Ustaz saya punya masalah seperti ini. Ya, sudah pendekatannya bukan pendekatan dengan materi, tapi pendekatan rohani, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2013 sampai 2023 10 tahun itu umrohnya sudah 40 kali mungkin lebih, kemudian hajinya 4 kali. Terus saya kadang kalau dia telepon itu saya geleng-geleng kepala. Memang kuat kalau malam itu bangun jam 2 sampai subuh. Yang seperti itu pendekatan seperti itu. Dan jadi ada beberapa fase yang harus kita lakukan. Pingin umroh berkali-kali, tidak ya menggunakan duitnya karena tidak cukup, tapi menggunakan wirid. Jika tidak punya duit maka banyak wirid. Tapi kalau banyak duit, wiridnya sedikit aja cukup. Tinggal dua-duanya itu. Kalau duitnya banyak, wiridnya banyak, oh itu tambah top. Tapi kayaknya nggak ada deh. Ya.
Biasanya kalau nggak punya duit itu kuat wirid, kalau banyak duit ya itu nggak kuat wirid alias kuat tidur. Nah, nggak apa-apa, kan dua-duanya. Ini semuanya bisa bisa saling melengkapi. Jadi al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Terus lanjut. Haji itu ibarat jihad. Haji mabrur sebagai amal terbaik setelah jihad. Ya. Setelah jihad itu apa? Haji mabrur. Nah, itu pertanyaan seorang sahabat ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang menunaikan ibadah haji itu ibarat jihad. Bahkan Rasulullah SAW berkata, jihadul kabir wa dha'if al hajj wal umrah. Jihadnya orang tua, orang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu yang pingin jihad, kalau zaman dulu jihad itu kan perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad, jihad itu pertarungannya apa? Nyawa, harta, kan sudah nggak ada perang kan nggak mungkin misalnya saya ingin jihad berangkat ke Syria, itu namanya bukan jihad, itu namanya apa, putus asa. Ini enggak, gimana caranya jihad, kumpulkan uangnya, tabungkan uangnya, niat berangkat haji dan umroh, sampai di sana itu kita tawaf sa'i ya, kemudian tahallul, itu diibaratkan oleh baginda Rasulullah namanya jihad. Ya, maka itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala jihadul kabir wad dhaif wal mar'a al hajj wal umrah akhrajahu An-Nasa'i. Jadi kita punya kesempatan ya, punya kesempatan. Nah, itu kalau perempuan zaman dulu itu kan nggak bisa perang karena lemah. Maka Nabi memberikan kesempatan. Jihadnya apa? Yaitu menunaikan ibadah haji atau umroh. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal ya oleh seorang sahabat tentang amal terbaik. Nabi menjawab, amal terbaik adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah, lalu disusuli dengan apa? Jihad jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Nabi menyebut adalah haji mabrur. Insyaallah ya. Insyaallah kita terus berdoa munajat, tidak boleh putus saja. Jangan kendor. Ya, jangan kendor, munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang halal, panjang umur, berkah, insyaallah bisa menunaikan ibadah haji. Lanjut. Nah, haji ya, adalah jihad paling keren. Haji adalah jihad paling keren. Ini bagi perempuan ini. Ya, itu Sayyidatu Aisyah radhiyallahu an bukan mengeluh, itu gimana enaknya ini. Kalau para lelaki zaman itu kalau berangkat dengan menggunakan atau membawa pedang, kalau sekarang itu membawa AK-47, membawa berbagai peralatan perang, itu kan keren. Terus perempuan itu juga ingin serta. Ya Rasulullah, enak mereka itu bisa berperang di jalan Allah SWT. Kami ini ya Rasulullah lemah, perempuan lemah, apalagi yang sudah usia 80 tahun itu sudah tidak punya kekuatan sama sekali untuk menunaikan jihad, untuk menunaikan haji atau umroh. Itu gimana? Nah, ini karena pertanyaan pertemuan. Maka Rasulullah SAW, lakinna ahsanul jihad wajmalu al-hajj mabrur. Tidak, ya, sebab haji adalah jihad terbaik dan paling elegan, paling keren. Sebabnya makanya sering umroh berkali-kali. Ya, tapi niatnya apa? Niatnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niatnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau begini, ini bagi yang punya duitnya. Pokok setiap tahun saya niat khataman Al-Qur'an di sana gitu. Haji, begitu mau khatam di sana, daftar khataman di sana. Oh, itu kan keren. Maka jihad paling keren adalah haji atau umroh. Bagi siapa? Bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita yang apa? Yang punya harta. Kalau nggak punya harta, sholat subuh berjamaah
tidak keluar sampai matahari muncul, kemudian kita melaksanakan sholat yang namanya sholat isyraq, maka itu pahalanya seperti ibadah umroh. Itu bagi orang yang punya duit. Semuanya ada solusi. Ya, semuanya ada solusi. Kita lanjut. Haji menghapus kefakiran dan dosa. Jadi kefakiran ya, kemiskinan ya. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wa dhunub kama yafni al-kir habsa al-hadid والذهب والفضة وليس الحج المبرور الثواب وليس الحج وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. Ini juga mengisyaratkan bahwa haji itu juga menjadi pelebur dosa. Maka di sini disebutkan ilustrasi ya. Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yafni al-kir khubthal hadid wal dhab wal fiddah wa laysa al-hajj al-mabrur thawabun ila jannah. Lakukanlah haji dan umrah secara berturut-turut, entah haji dulu atau umroh dulu ya, silakan, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana ubub atau api membersihkan besi, emas dan perak, dan haji mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Jadi kalau kita menggambarkan, kalau Bapak Ibu punya emas atau perak, kalau yang sudah usang itu bisa disepuh. Bahasa Jawanya itu sepuh, nggak tahu kalau itu biasanya kalau di tempat emas itu kan dimasukkan air atau dibakar, kemudian itu bisa glowing lagi, bisa kinclong lagi. Itu namanya dibersihkan dengan cara haji dan umroh itu bisa membuat hati manusia yang tadinya berkerak itu bisa menjadi glowing lagi. Jadi kalau ingin membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita, berangkat haji. Semakin banyak, semakin bagus. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, ya daftar. Setelah daftar itu berdoa, selebihnya tawakal. Kalau misalkan di sini berangkat semua, tambah top gitu. Ya, membersihkan hati, membersihkan pikiran, ya membersihkan anggota tubuh yang ada. Begitu pulang dari umroh itu glowing semua. Glowing semua, kemudian suaminya pangling. Istrinya, kok tambah begini suami saya? Karena apa? Karena dibersihkan. Itu diibaratkan dalam keterangan ini namanya tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra ya, juga menjadikan orang itu tidak fakir. Akhirnya Allah cukupi hidupnya. Dan juga dosa itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya, pertama yaitu besi, kemudian emas dan perak ketika sudah mulai berkerak ya, berkarat, itu dimasukkan atau dibakar api atau dimasukkan air yang panas, akhirnya menjadi kinclong kembali ya, dan kemudian pahalanya adalah surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita ya bisa pergi ke tanah suci. Amin. Terus lanjut. Nah, di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wafdullahi thalathah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafdullahi duta Allah, utusan Allah, wakil Allah. Thalathatun, ada 3 kelompok. Pertama al-ghazi, yaitu orang yang sedang berjuang, orang yang sedang perang di jalan Allah. Yang kedua wal haj, yang kedua adalah orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Wal mu'tamir, dan orang yang sedang menunaikan umroh. Rawahu an-Nasa'i. Ini apa namanya? Keren ini ya, keren.
Jadi waftullah ya, waftullah itu salah satunya apa? Salah satunya adalah haji dan umroh. Jadi memang betul-betul diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan sebelumnya, orang yang masih sayang dengan hartanya, padahal dia punya kesempatan sehat fisiknya, sehat rohaninya, bisa berkesempatan, kendaraan ada, kondisi aman, kemudian mengatakan ntar aja deh, ini saya gunain untuk beli mobil, itu katanya di dalam kritikan yang keras, pilihlah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya ibadah haji. Loh kok sampai kita itu menduakan haji, padahal haji itu diperintahkan. Ternyata hartanya itu digunakan untuk kepentingan pribadi, padahal harta itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ada dua pilihan kata kala di Mekah. Saya sering menyampaikannya. Bagi orang yang punya duit ya cukup. Itu milihlah tempat yang dekat karena bisa maksimal ketika berada di Masjidil Haram. Jadi logikanya begini, kalau tempatnya dekat, dia sering ke Masjidil Haram, maka sering melaksanakan tawaf dan juga sering membaca Al-Quran, bisa gampang atau mudah masuk Masjidil Haram dan satu hari bisa 2 juz, 3 juz atau 4 juz, seminggu bisa hatam. Nah, itu bagi yang punya cukup bekal. Tapi kalau misalkan bekal pas-pasan nggak apa-apa, yang jauh, karena setiap langkah menuju Masjidil Haram itu juga pahalanya itu sangat gede, sangat besar. Jadi kedua-duanya itu punya kelebihan. Tapi kedua-duanya juga punya kekurangan. Apa? Kalau yang dekat itu biasanya aras-arasan, malas. Yang jauh itu nggak pernah ke Masjidil Haram. Jadi keduanya itu punya positif ya, positif dan negatifnya. Tapi bagi orang yang semangat, dekat itu semangat, jauh juga tambah semangat. Ya Mas Adit ya. Oke, terus lanjut. Oh belum Mas Adit. Nah ini. Wafdullah, saya terasa wafdullah itu duta Allah. Jadi di sini namanya duta ya, utusan itu kan istimewa, pasti istimewa. Oleh karena itu jamaah haji disebut dengan dhaifullah, apa? Tamu Allah. Kalau tamu biasa, kalau tamu Allah luar biasa. Contoh, segala sesuatu yang kalimat itu disandarkan kepada huruf jalalah atau lafaz Allah, itu pasti istimewa. Rumah biasa, kalau rumah Allah luar biasa. Ya. Kemudian bulan biasa, kalau bulan Allah luar biasa. Tamu biasa, kalau tamu Nabi luar biasa. Nah kita atau semua yang datang ke Mekah disebut dengan tamu Allah, disebut dengan duta Allah. Makanya kalau macam-macam atau berbuat buruk atau berbuat tidak baik kepada jamaah haji itu bisa kualat dunia akhirat. Misalkan kita bayar, kemudian duit kita itu digunakan oleh mereka pada bukan bukan apa ya, dibohongi lah, itu bisa kualat itu. Ya, kalau kita insya Allah tidak seperti itu. Kalau kita selalu berpikir bagaimana bisa berkontribusi kepada orang yang berangkat haji, entah itu pikiran kita, entah itu duit kita, entah itu pendapat kita atau pendapatan kita, ya, atau hanya sekedar misalkan Mas Adit itu berangkat haji atau umroh, kemudian saya itu, Mas Adit, saya kasih sarung ya, tolong dipakai di sana. Nah, itu juga bagus. Nah, misalkan saya nitip uang berapa? Nitip uang misalkan 10.000. 10.000 apa real? Oh kok banyak? Ya dibagikan ke sekitar Masjidil Haram. Itu bagus. Nah, misalkan nggak sampai seperti itu berapa? 1.000 real bagus. Nggak sampai segitu, 100 real nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita mengingatkan pada diri kita, uang kita atau duit kita itu digunakan di sana dan digunakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh
atau dibagikan dan dimakan orang-orang yang suka bertawaf. Oh itu kan keren ya seperti itu. Nitip ya. Gitu. Namanya duta Allah. Terus lanjut. Nah, doanya dikabulkan. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau ada orang mau perang, tapi sekarang nggak ada ya, nggak ada. Kalau perang zaman Nabi itu pasti, karena apa? Yang diperangi orang kafir. Kalau sekarang nggak mungkin, bisa jadi yang diperangi justru lebih baik dari kita. Apalagi masalah politik. Oh, ini perjuangan Islam, bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik itu tahajudnya lebih kuat daripada kita. Sementara kita itu hanya ngobrol, hanya ngomong di media atau apa tentang politik Islam. Tapi justru orang yang kita anggap tidak baik menurut kita itu tahajudnya itu sepanjang malam. Sedekahnya itu nggak terhitung. Karena kita tidak tahu karena apa? Sama-sama Islamnya. Maka al-ghazi fisabilillah, berjuang di jalan Allah itu konteksnya ketika ada peperangan zaman dahulu atau kalau zaman Indonesia waktu itu berperang melawan Belanda yang digelorakan oleh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu namanya resolusi jihad. Itu baru jelas. Nah, kalau sekarang itu nggak ada. Yang kedua, wal haj, orang haji begitu berangkat itu sudah menjadi duta Allah dan doanya itu dikabulkan. Wal mu'tamir, dan juga orang yang sedang berangkat umroh. Jadi nanti kalau ada yang mau berangkat umroh, nitip. Siapa yang berangkat umroh, saya nitip doa. Oh kalau misalkan ada 200 orang nitip doa, ya sudah teman-teman saya semua. Begitu depan KPI, ya Allah teman saya nitip doa, mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Gitu. Karena nggak mungkin satu persatu namanya nanti kelamaan malah diusir askar ya. Pokoknya ya Allah, doa teman-teman saya. Insya Allah itu sudah ya. Terus kebesoknya lagi, berdoakan lagi. Seperti yang kemarin ya Allah doanya. Jadi biar disingkat ya. Terus di Arafah juga seperti ya Allah doanya seperti kemarin. Nah, itu apa menyingkat ya, menyingkat. Karena kalau satu persatu kelamaan. Atau di jamaah ya Allah orang-orang yang datang ke rumah saya yang nitip, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan urusannya, diberikan waktu untuk berangkat haji, anak-anaknya sudah cukup seperti itu. Oh kalau satu persatu 200 orang nggak cukup jamaah ya. Ini jamaah haji, jamaah umrah. Wafdullahi da'ahum fa'ajabu. Doa da'ahum fa'ajabu. Was'aluhu fa'atahum. Doanya, ya, doanya itu diijabai, was'aluhu, dan permintaannya Allah beri kepada mereka. Terus umroh bulan Ramadan ini kurang ya. Umroh bulan Ramadan setara dengan haji. Nah, ini mumpung belum Ramadan ya. Umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Nah, ditambah Mas Adit ya. Nah, ini umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Ini berarti ada kesempatan gitu ya. Ya. Umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Ini kurang ain ya, umroh. Kurang ain. Umroh fi Ramadan ya setara dengan ibadah haji atau setara dengan ibadah haji bersamaku dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari ya. Maka kita punya kesempatan ya bisa melaksanakan haji atau kalau belum bisa haji yaitu umroh di bulan suci Ramadan, maka nilainya itu setara ya, setara dengan ibadah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Maka kita harus berusaha ya semaksimal mungkin, kalau memungkinkan, kalau ada kesempatan bisa berangkat, insya Allah pahalanya besar dan insya Allah kita disetarakan umroh bersama atau haji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir, haji mendapat jaminan ganti ya
dapat jaminan. Wa fi riwayat innallaha ta'ala yaqul li malaikatihi wa akhlifu lahum ma anfaqu. Wahai malaikat, tolong ganti mereka yang dikeluarkan untuk biaya haji. Tapi sering saya sampaikan dan ingatkan, jangan sampai bukti pembayarannya dibawa ke Arafah. Ya, misalkan bukti pembayarannya, ya Allah, ini kwitansinya ya Allah. Kalau nggak percaya nggak begitu ya. Misalkan ya sudah, kalau kita niat ikhlas karena Allah SWT, nanti Allah akan mengganti. Bagi Allah itu punya cara untuk mengganti yang terbaik. Kadang bukan hanya materi yang dikaji, diberikan badan sehat. Kadang yang sakit di rumah, begitu di sana itu sehat walafiat. Kadang di rumah itu jantungnya tidak bagus, ternyata di sana itu jantungnya tambah bagus. Kadang di rumah itu melas, nggak bisa apa-apa, di sana itu oleh Allah diberikan terang winas. Itu adalah balasan nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang kota Mekah. Biar tambah semangat. Setelah membahas kota Mekah, yang kita bahas tentang syarat rukun haji masuk pada praktek. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Azim, jazakallah khair atas ilmunya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi penambah semangat kita untuk bisa berumroh, berhaji Bapak Ibu. Semangatnya lebih untuk menabung ya. Semangatnya lebih untuk berdoanya kuat dalam berumroh maupun berhaji. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita semua Bapak Ibu, sebelum kita wafat, Allah izinkan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, bisa berumroh dan bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi berikutnya. Izin Ustadz, nah ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah, izin saya bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz, materi tadi apakah sudah boleh di-share Ustadz? Ada yang kurang tulisannya. Oke, berarti tunggu revisi ya Ustadz. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum daftar haji tapi umrohnya sudah bolak-balik Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz? Terima kasih ya. Itu ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Artinya kita tetap punya kewajiban untuk daftar haji. Ya. Karena haji itu adalah rukun yang tidak bisa diganti oleh apapun. Jadi tetap kita punya kewajiban untuk daftar haji. Jangan sampai saya cukup umroh saja, nggak usah haji, jangan. Ya, tetap kita punya kewajiban untuk segera daftar haji. Umroh berkali-kali nggak apa-apa. Baik Ustadz. Ustadz, nah tadi Ustadz, apa boleh wanita berumroh dengan teman-teman wanita tanpa mahram Ustadz? Boleh, boleh. Jadi teman-teman yang lebih dari 3 itu sudah bagian dari pengganti mahram. Ya, itu dulu Sayyidatul Aisyah, istri Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, itu pasca Rasulullah wafat, itu Rasulullah SAW kan tidak menemani, ditemani oleh para sahabat, tapi jumlahnya banyak, itu boleh, ya. Silakan, jangan jadi alasan, saya tidak ada suami, gimana saya nggak bisa umroh, nggak ada alasan. Jumlahnya banyak, berangkat itu sudah cukup, gitu. Baik, terima kasih. Ustadz, pertanyaan menarik Ustadz. Ustadz, bagi yang punya duit, apakah lebih baik haji atau umroh berkali-kali, atau menghajikan atau mengumrohkan orang lain yang tidak punya Ustadz? Pertama ya, haji untuk diri kita, kalau sudah mampu itu kewajiban itu secara personel, secara perorangan ya. Nah, setelah menunaikan ibadah haji, bisa menghajikan orang lain, bisa menghajikan Mas Adit, ya, mengumrohkan Mas Adit,
Ya, itu bisa karena kalau kita mengumrohkan orang, menghajikan orang, pahalanya itu persis seperti dia melakukan. Misalkan ada orang, "Oh, saya ini nggak bisa ya karena saya sibuk." Cukup sekali, tapi bisa mengumrohkan orang lain. Ya, nggak usah bilang begini, kamu saya umrohkan nanti pahalanya ditransfer ke saya, nggak usah gitu. Itu otomatis ya. Jadi Allah sudah ngerti itu. Secara otomatis itu kebaikan itu akan mengalir kepada orang lain. Nggak usah ngajari malaikat. Ya. Jadi misalkan Mas Adit mengumrohkan si A, itu secara otomatis akan mengalir pahalanya. Nah, karena ada satu keterangan mandalla ala khairin kafailin. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala persis dengan yang melakukan itu. Ini bukan hanya menunjukkan, ini membiayai juga. Ya membiayai juga. Makanya ada sebuah apa namanya tradisi menghajikan guru ngaji, menghajikan Pak Kiai karena Pak mereka itu kan nggak punya materi tapi mereka itu punya kegiatan yang bagus misalkan mengajar Al-Quran sehingga secara otomatis kebaikan itu akan mengalir pada mereka gitu. Tapi tetap ya kalau belum haji niat, saya niat haji entah kapan. Yang penting daftar dulu. Jangan sampai keburu mati nanti. Itu menyesal dan di alam barzah. Oh itu nggak akan bisa kembali kan? Malaikat saya belum haji, ya udah selesai. Dari dulu suruh haji sama Mas Adit nggak berangkat-berangkat. Pokoknya daftar dulu, ya, entah kapan berangkatnya kita tidak tahu. Itu Amin. Mas Adit. Baik, mudah-mudahan bisa kita semua bisa umroh, Bapak Ibu umroh bisa haji. Amin ya robbal alamin. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Waktu di Mekah, bolehkah sehari umroh 2 kali, Ustadz? Waduh, 2 kali. 10 kali juga Sehari 2 bisa. kali. Kalau punya tenaga, nanti pulang jadi raja umroh. Boleh ya, nah, boleh berkali-kali. Karena apa? Karena landasannya dari itu al-umrotu ilal umroti kafaratun lima bainauma. Antara umroh satu dengan umroh yang lain itu menjadi pelebur dosa. Nah, tapi ya berikan kesempatan lah fisiknya dan juga orang lain. Itu ada dulu teman itu. Sehari itu sampai 4 kali. Bisa itu. Pagi, habis sholat subuh, berangkat. Ya, berangkat ke Tanim. Kemudian selesai kan sekitar jam 7 itu selesai. Terus habis itu berangkat lagi. Ya, habis itu berangkat lagi. Kemudian habis asar istirahat maghrib berangkat lagi. Ini kok ada orang seperti ini? Ini saya bilang berarti Anda adalah raja umroh, raja Arab Saudi, raja umroh. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, izin tanya Ustadz, kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kadang terselip ngobrol dengan teman karena teman bertanya tidak mungkin tidak direspon sambil menunggu sholat Isra. Isra. Isra ya. Apakah masih dapat pahala seperti haji dan umrah, Ustaz? Ya, insya Allah lah masih. Kecuali pulang, ya tidur-tiduran, kemudian minum kopi, kemudian balik lagi, loh kok sudah siang itu. Ya, pokoknya diniati ya, masuk masjid diniati i'tikaf nawa itu al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf, masuk masjid, kemudian sholat subuh atau sebelum subuh sholat dulu, menunggu subuh, setelah itu wiritan selesai, kemudian baca Al-Quran atau baca wirid-wirid yang lain sampai menjelang menjelang matahari muncul, ya, itu kita tunggu sampai waktu sholat itu insya Allah seperti itu. Tapi kalau enggak, misalkan ngobrol sejak habis sholat sampai sampai matahari mau muncul, itu kurang pekerjaan. Ya, makanya membawa Al-Quran atau kalau nggak bisa baca Al-Quran ya baca sholawat yang pendek, sholawat Jibril misalkan. Ya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa Fatihahnya baca Fatihah. Kalau bisa kulhu ya baca kulhu. Ya, apa yang bisa kita baca. Demikian. Baik. Ustadz, tadi banyak yang nanya Ustadz, wirid yang
biar bisa cepat umroh haji Ustaz. Banyak sekali di chat bertanya Ustaz. Boleh di-spill sedikit Ustaz? Itu saya tulis di buku yang judulnya Rahasia Kaum Sarungan, itu ada di situ. Ya, Bisa dibaca ya nanti. baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Niat sholat kalau kita di dalam hijir Ismail, dan apa keutamaan mencium hajar aswad Ustaz? Sholat di hijir Ismail ya sholat, ya kita mau sholat apa? Kalau misalkan habis tawaf berarti sholat rakaat tawaf, ya. Kalau misalkan waktu tengah malam sholat tahajud bisa. Sholat rawatib misalkan habis sholat isya terus masuk sholat rawatib, sholat habis sholat isya bisa. Kemudian sholat witir habis sholat isya bisa. Sholat apa saja bisa. Terus sholat hajat juga bisa. Sholat taubat juga bisa. Sholat apa saja itu bisa. Itu kalau fadilah mencium hajar aswad, itu kalau mencium hajar aswad itu dosa-dosa itu bisa rontok gitu. Ya, dosa-dosa bisa rontok. Jadi kalau kita mencium hajar aswad itu dosa-dosa yang ada pada diri kita bisa rontok. Hajar aswad itu dulunya itu warnanya itu putih bersih. Berhubung diciumi oleh anak manusia yang banyak dosanya, maka hajar aswad itu akhirnya menjadi gelap gulita. Jadi kalau kita mencium hajar aswad, insya Allah dosa kita itu disedot sama hajar aswad, sehingga kita menjadi orang yang bersih dari dosa. Jadi gitu ya. Itu yang bisa mencium hajar aswad biasanya laki-laki, para suami, karena memang berat ya untuk masuk di daerah situ. Nah, nanti kalau istrinya belum bisa mencium, disuruh mencium suaminya, ini sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi lagi suaminya hitam ya. Baik Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Waduh, masih terus bertanya nih Bapak Ibu izin ya. Saya cek dulu waktunya nanti. Nah ini izin Ustaz. Waktu kita selesai tawaf, terus kita mencium atau memegang hajar aswad di rukun Yamani. Bagaimana ya Ustadz, boleh apa tidak sedangkan hajar aswad dilumuri minyak wangi, sedang saat ihram tidak boleh pakai wangi-wangian Ustaz. Masih dalam proses umroh. Terima kasih. Ketika dalam keadaan ihram kita sedang tawaf atau ihram haji atau ihram umroh, itu jangan mendekat karena saat mendekat itu sodrawan itu namanya itu Ka'bah yang di bawah itu loh. Itu dilumuri minyak wangi, parfum, biasanya masih basah. Sehingga kalau kita mendekat itu bisa jadi menempel, kemudian akhirnya kita itu terkena parfum tersebut. Diusahakan agak menjauh. Tapi kalau kedesak, terdesak, kita nggak punya keinginan di situ, namanya manusia jumlahnya banyak, apalagi seperti kita, orang Indonesia kecil, didesak orang Afrika itu sampai tiba-tiba sudah berada di Ka'bah, itu yang seperti itu dalam kondisi apa darurat. Ya, pokoknya dihindari untuk mendekat karena dilumuri parfum. Ya. Tapi kalau tawaf sunnah nggak apa-apa. Ini tawaf yang dalam keadaan berihram. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Ustadz, kalau umroh harus ambil mikot, ya apakah umroh harus ambil mikot? Kemudian satu kali mikot bisa untuk berapa kali umroh Ustaz? Nah, satu kali mikot ya satu umroh. Ya. Satu kali mikot berarti untuk satu umroh. Jadi nggak boleh misalkan sama dengan begini Mas Adit. Mas Adit punya wudhu, misalkan wudhu 5 kali. Kamu kok wudhu 5 kali? Iya, ini supaya nanti kalau kentut 1 kali kan tinggal 4, kalau kentut 2 kali tinggal bisa gitu kan. Ini nggak ada yang seperti itu. Misalkan berkali-kali ke Tanim, berapa kali ke Tanim? Saya 4 kali, nanti bisa nggak bisa ya. Ya cukup untuk satu umroh. Jadi satu ke Tanim, umroh selesai, balik lagi
ya, pengen umroh lagi, balik lagi gitu caranya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya jelas sekali Bapak Ibu. Baik Ustadz, satu pertanyaan lagi mungkin Ustadz. Ya Bapak Ibu izin kita batasi ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan menarik Ustadz. Ustadz mohon pencerahan. Teman saya kena PHK, dapat pesangon, dia belum punya rumah. Dia bimbang baiknya menunaikan ibadah haji dulu atau beli rumah dulu Ustadz. Karena kalau kedua-duanya dia bilang dananya belum cukup Ustadz. Terima kasih ya. Ini kalau pendekatan fikih itu berarti yang lebih diutamakan itu adalah rumah, membeli rumah dulu, ya, baru kemudian kita bisa umroh atau haji. Sebab kalau nggak punya rumah, misalkan kita umroh pulang nggak punya rumah, mau kemana coba? Mau kemana? Ke rumah tetangga ya paling nggak boleh 1 hari. Ke rumah mertua ya lama kelamaan nggak enak. Ya. Nah, tapi ini pengalaman ada 2 orang itu pertama yang itu teman saya sendiri, rumahnya masih nyewa, terus daftar haji. Sebelumnya datang, Ustaz saya punya uang ini, saya belum punya rumah. Enaknya berhaji dulu atau beli rumah? Nah, saya bilang kalau rumahnya itu ada yang ditempati, terus kemudian cukup, ya sudah nggak apa-apa haji dulu. Siapa tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk membeli rumah. Ternyata sepulang dari haji bisa beli rumah dan beli mobil. Subhanallah, itu salah satu miracle haji itu seperti itu. Ya, salah satu miracle haji itu. Cuma yang seperti itu perlu nyali ya, perlu nyali. Ya, nyalinya itu tinggi, kemudian tawakalnya itu betul-betul ditingkatkan. Ya. Kalau ragu ya sudah beli rumah dulu. Itu Mas Adit. Baik, ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim. Banyak ilmu yang kita dapat pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Menambah spirit kita, menambah semangat kita untuk bisa berumroh, bisa berhaji ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kecukupan buat kita semua bisa berangkat umroh dan berangkat haji. Sehat terus, banyak rezekinya buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di sesi yang paling akhir. Ya, kita akan akhiri, kita akan sempurnakan kajian kita dengan ditutup doa. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kajian fikih haji ya nanti ya Ustadz, seminggu sekali di hari Kamis depan. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berjumpa kembali nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berumroh atau berhaji, ya ISG Tours and Travel masih tetap menerima pendaftaran haji dan umroh Bapak Ibu. Untuk umrohnya insya Allah kita ada di akhir tahun, di tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember. Nah, itu ada umroh reguler yang 9 hari saja, kemudian ada umroh plus Aqsa, umroh plus Turki, dan umroh plus Dubai ya insya Allah. Bagaimana cara daftarnya, berapa biayanya, silahkan Bapak Ibu langsung menghubungi tim ISG Tours and Travel. Apa ini? Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin Ustadz, kita akhiri pertemuan kita dengan ditutup doa. Pada Ustadz Azim, kami sebelumnya nanti seperti biasa setelah doa kita ada open table ya Bapak Ibu seputar haji dan umroh bersama Bapak Muhammad Solihin. Nah, ini sudah hadir Bapak Solihin. Oke. Sebelum tutup doa nanti setelah doa ya seperti biasa Om Sol boleh diceritakan sedikit tentang tema pagi hari ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu semuanya, kemarin kan kami sudah umumkan secara resmi atas nama-nama yang diminta oleh Kementerian Agama untuk mengakurasi data, mengakurkan data atau menyocokkan data untuk keberangkatan haji tahun 2024 tahun depan. Ya, kami sudah umumkan. Namun kan dari hasil penyocokan data, investigasi katakan demikian, itu terdapat 17
jamaah haji tunggu itu menyatakan menunda. Pagi ini ya Bapak Ibu kita bahas terkait dengan penundaan ini. Nama dan porsi hajinya dinyatakan berangkat 2024, namun yang bersangkutan ini menunda. Ya, artinya dari yang bersangkutan menunda, bukan yang dari penyelenggara. Nanti bagaimana mekanismenya? Apakah nomor porsinya hangus, ya balik ke nol lagi, ya atau bagaimana uangnya bagaimana kalau dibatalkan sepihak? Nah itu dia, kan kita bahas setelah sesi doa dari Ustaz Azim ya. Demikian. Baik, terima kasih Om Sol ya. Ini penting nih Bapak Ibu karena sudah masuk ke tahap-tahap mengakurasikan data ya. Insya Allah ini kita tunggu-tunggu nih informasi dari Om Sol. Baik, kita sempurnakan Ustadz Azim dengan ditutup doa. Padahal Ustadz. Terima kasih semua kepada Mas Adit, Om Sol, dan para hadirin, para jamaah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk pergi haji, pergi umrah, sehat walafiat, rezeki cukup, dan panjang usianya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u bi 'alaina al-arzaq wa tuhassinu bilana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمر في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. واقض حاجتنا يا رب العصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Izin dulu Om Sal. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Kemudian jadi pahala yang terus mengalir untuk Ustadz Azim. Kita doakan Ustadz Azim sehat terus, Bapak Ibu panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, open table sharing session seputar haji dan umroh bersama Bapak Muhammad Solihin. Om Sol, dalam hitungan ke-5 kita akan tersambung pada YouTube ISQ Haji ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin join di YouTube kami bisa silahkan di ISQ Haji, YouTube ISQ Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di Instagram ya. Setiap pagi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya agar kami, saya, Adi dan para petugas-petugas nih, pelayan-pelayan nama Allah nih selalu menemani Bapak Ibu semuanya. Ya, banyak ilmu yang kami sampaikan di pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, kita akan bahas terkait dengan nama dan porsi hajinya dinyatakan berangkat. Ya, namun yang bersangkutan ini menunda. Nah, bagaimana aturannya? Ya, kekhawatirannya kan jangan-jangan nomor porsinya balik ke nol nih, gitu ya. Padahal masih pengen berangkat, cuma karena suatu nggak bisa berangkat tahun ini. Nah, itu akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru join di YouTube, di Zoom maupun di Instagram. Kita akan bahas terkait dengan nama dan porsi hajinya dinyatakan berangkat tahun 2024 ya,
namun yang bersangkutan ini menunda. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, bismillah, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.